Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sehat. Jumpa lagi dengan saya Budian Artarini. Untuk materi hari ini adalah stop penularan HIV atau AIDS. Materi ini menyambung dari materi minggu yang kemarin. Materi yang minggu kemarin itu tentang merokok, narkoba, dan HIV atau AIDS. Kenapa tiga materi ini saling berkaitan? Yang pertama tentang merokok. Ada beberapa rokok yang penggunaannya adalah dengan dihisap. Dan ada narkoba yang penggunaannya juga dihisap. Ya. Sehingga dua-duanya berkaitan. Kenapa HIV atau AIDS setelah materi narkoba? Karena penularan HIV atau AIDS terbanyak di DKI Jakarta itu adalah melalui jarum suntik. Jarum suntik yang digunakan dengan penggunaan narkoba secara bersama-sama. Sehingga tiga materi ini saling berkaitan. Yang akan kita bahas pada minggu ini adalah penularan HIV atau AIDS. Stop penularan HIV atau AIDS. Ya. HIV atau AIDS diperingati setiap tanggal 1 Desember. Sebenarnya, apa sih HIV atau AIDS itu? HIV adalah Human Immunodeficiency Virus. Adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan menimbulkan gejala penyakit yang disebut dengan AIDS. HIV adalah virus yang membunuh sel darah putih di dalam tubuh. Apa itu sel darah putih? Sel darah putih berfungsi membantu melawan infeksi dan penyakit, bakteri, virus lain, dan parasit yang menyerang masuk di dalam tubuh. Ya, ini penampakan virus HIV atau AIDS. Orang yang sudah terinfeksi HIV atau AIDS kita sebut dengan ODH, orang dengan HIV atau AIDS. Cara penularannya, yang pertama, hubungan seksual yang tidak aman dengan orang yang telah terinfeksi HIV atau AIDS. Yang kedua, penggunaan jarum suntik, tindek, tato yang dapat menimbulkan luka dan tidak disterilkan, dipergunakan secara bersama-sama oleh orang yang terkena HIV. Yang ketiga, melalui transfusi darah. Tetapi kalian jangan takut untuk donor darah, karena kenapa? Setiap alat yang digunakan sudah steril. Apabila kalian menerima transfusi darah dari orang lain, itu pun sudah melalui uji. Ya. Nomor 4 adalah ibu hamil yang terinfeksi HIV pada anak yang dikandungnya. Kita tidak tahu di sekitar kita apakah ada orang ODH atau tidak. Tetapi kalian jangan takut, karena kenapa? HIV atau AIDS tidak ditularkan melalui 1. Bersalaman, 2. Makan bersama, 3. Penggunaan toilet umum, 4. Digigit serangga, 5. Berkendaraan bersama, dan nomor 6. Berenang di kolam renang. Bahaya dari AIDS, ya. Sistem kekebalan tubuh yang sudah menyerang apabila orang itu sudah terkena HIV atau AIDS akan mudah sekali terkena penyakit. Penyakit yang paling banyak diderita adalah penyakit TBC, infeksi herpes, tipes, gagal ginjal, radang kulit, radang selaput otak, penyakit neurologis berkaitan dengan sistem saraf, dan yang terakhir adalah kanker. Pencegahan dari HIV atau AIDS, cara mencegahnya adalah Anda tidak melakukan hubungan seks dengan pasangan sebelum menikah. Yang B, bersikap saling setia dengan pasangan, jadi tidak boleh berganti-ganti pasangan. Jangan menggunakan narkoba jarum suntik secara bersamaan. Kita tidak tahu mana teman kita yang sudah tertular atau terinfeksi HIV atau AIDS. Pencegahannya lagi yang paling penting seperti sekarang adalah pemberian informasi tentang HIV atau AIDS supaya kalian mengetahui dan dapat menghindarinya.
Apakah seorang remaja bisa terkena? Bisa saja. Karena tadi sudah Budian jelaskan cara penularan HIV atau AIDS. Ya. Bisa salah satu dari kita melakukan hal itu sehingga terkena HIV atau AIDS. Oleh karena itu, pemberian informasi ini penting dilakukan. Apabila kalian masih butuh informasi tentang HIV atau AIDS, banyak sekali informasi yang ada di internet, ya. Jadi, gunakan media belajar untuk memperoleh informasi tentang HIV atau AIDS. Demikianlah penjelasan Budian tentang HIV atau AIDS. Ya, stop AIDS, aku peduli AIDS, jauhi penyakitnya, jangan orangnya. Semoga informasi yang sudah Budian berikan menjauhkan kita dari penyakit HIV atau AIDS. Kita selalu dalam kondisi sehat dengan pandemi seperti ini. Kalian tetap semangat, ya. Salam sehat dari bimbingan konseling kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.